Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindya Pradita Permatasari, kelas 2 D4 ITA NRP 21101210020 akan menerangkan tentang entitas relasional diagram atau yang biasa disebut dengan ERD, yang dibimbing oleh dosen Pak Rengga Asmara. Topik yang pertama kita bahas adalah relasional diagram data model. Pemodelan sistem database dapat dilakukan melalui pendekatan perancangan secara konseptual, yaitu Entity Relational Diagram (ERD) atau ER diagram. ER diagram menggambarkan tipe objek mengenai data itu di manajemen serta relasi antara objek tersebut. ER diagram digunakan oleh seorang sistem analis dalam merancang database. ER model dibuat berdasarkan persepsi atau pengamatan dunia nyata yang terdiri dari entitas dan relasi antar entitas-entitas tersebut. Sebuah database dapat dimodelkan sebagai, yang pertama adalah kumpulan dari entitas-entitas, dan yang kedua adalah relationship atau relasi di antara entitas. Entitas adalah sebuah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek yang lain. Dapat dibedakan dengan objek yang lain itu memiliki sifat unik. Jadi entitas itu bersifat unik, sebuah objek yang ada dan dapat dibedakan dengan objek yang lain. Entitas ada yang bersifat konkret seperti orang. Misalnya pegawai, mahasiswa, dosen, buku, perusahaan, dan ada yang bersifat abstrak seperti kejadian, mata kuliah, pekerjaan, status, dan sebagainya. Setiap entitas memiliki atribut sebagai keterangan dari entitas. Misalnya, entitas mahasiswa memiliki atribut NRP, nama, dan alamat. Jadi setiap entitas memiliki atribut sebagai keterangan dari entitas. Ya, misalkan entitas mahasiswa yang memiliki atribut NRP, nama, alamat, umur, seperti itu. Setiap atribut pada entitas memiliki kunci atribut, key atribut yang bersifat unik, beda daripada yang lain. Beberapa atribut juga dapat ditetapkan sebagai calon kunci atau biasa disebut candidate key. Candidate key adalah atribut di dalam relasi yang mempunyai nilai unik. Seperti ini. Misalnya, entitas mahasiswa dengan atribut NRP sebagai primary key atau kuncinya. Entitas dosen dengan NIP sebagai primary key dan sebagainya. Beberapa entitas kemungkinan tidak memiliki atribut kunci sendiri. Entitas demikian disebut entitas lemah. Yang topik kedua, kita akan membahas tentang jenis atribut dan notasi ER diagram. Jenis atribut dan notasinya, ada beberapa notasi yang digunakan untuk membuat ER diagram, misal notasi Chen, Martin, El-Masri, dan Kort. Akan tetapi pada umumnya adalah sama. Perbedaan adalah pada pemilihan simbol-simbol yang digunakan. Pada materi ini kita akan menggunakan notasi El-Masri karena lebih umum, banyak digunakan, dan mudah dimengerti. Seperti ini adalah gambar simbol dari database. Seperti ini adalah menggambarkan entitas. Tipe dari entitas seperti ini. Dan gambar seperti ini, simbol seperti ini adalah entitas lemah. Seperti ini. Gambar seperti ini adalah relasi. Menggambarkan relasi. Kalau seperti ini relasi lemah. Seperti ini adalah atribut.
Seperti ini adalah primary key, atribut kunci. Kalau seperti ini adalah atribut lemah. Kalau seperti ini adalah atribut komposit. Misalnya alamat terdiri dari kota, jalan, RT, ini adalah atribut komposit. Seperti ini contoh-contohnya. Entitas lemah adalah entitas yang keberadaannya sangat bergantung dengan entitas lain. Tidak memiliki key atribut sendiri, tidak memiliki primary key. Entitas tempat bergantung disebut identifying owner. Entitas lemah tidak memiliki identifiernya sendiri. Atribut entitas lemah berperan sebagai partial identifier. Identifier yang berfungsi secara sebagian. Misalkan karyawan memiliki atribut NIP dan nama. NIP sebagai primary key dan nama adalah atributnya. Memiliki relasinya lemah karena entitas pendamping adalah entitas lemah dan karena tidak memiliki primary key. Entitas pendamping tidak memiliki primary key, maka disebut entitas lemah dan relasinya juga lemah. Jenis-jenis atribut. Yang pertama adalah simple atau atomic atribut. Adalah atribut yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi atribut yang lebih mendasar. Yang kedua adalah composite atribut. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar atau lebih kecil lagi. Yang tadi saya contohkan yaitu alamat, misalnya terdiri dari atribut jalan, kota, kode pos. Atribut nama terdiri dari atribut F-name, M-name, dan last name pada suatu entitas. Single valued atribut. Atribut yang hanya memiliki satu harga atau nilai. Contohnya atribut umur pada entitas pegawai, atribut location pada entitas departemen. Yang keempat adalah null values atribut. Adalah atribut dari entitas yang tidak memiliki nilai. Contohnya adalah atribut pendidikan tinggi untuk tamatan SMP. Derived atribut adalah atribut yang nilainya dapat diisi atau diturunkan dari perhitungan atau algoritma tertentu. Contohnya, atribut umur dapat dihitung dari tanggal lahir. Atribut lama kuliah dapat dihitung dari NRP yang merupakan kombinasi antara digit tahun dan digit yang lain seperti ini. Atribut IPK atau indeks prestasi dapat dihitung dari nilai yang diperoleh dari mahasiswa. Ini adalah atribut yang memiliki nilai banyak. Dan ini adalah atribut yang nilainya dapat diisi atau diturunkan dari perhitungan lain. Misalnya, lama kuliah bisa dihitung dari NRP seperti ini. Topik yang ketiga kita akan bahas tentang relasi dan rasio kardinalitas. Yang pertama adalah one to one. Sebuah entity A diasosiasikan pada entity B dan sebuah entity B diasosiasikan dengan paling banyak sebuah entity A. Jadi ini direlasikan paling banyak satu entity B. Dan B direlasikan ke A paling banyak satu entity A. Contohnya seorang manajer hanya memimpin satu departemen. Begitu sebaliknya, satu departemen hanya dipimpin seorang manajer. Yang kedua adalah one to many. Sebuah entity A diasosiasikan dengan sejumlah entity B. Tetapi entity B dapat diasosiasikan paling banyak satu entity A. One to many. Satu ke banyak. Seperti ini.
Many to one. Suatu entity A dapat diasosiasikan dengan paling banyak sebuah entity B, tetapi entity B dapat diasosiasikan dengan sejumlah entity di A. Entity A dapat diasosiasikan paling banyak hanya satu entity B, tetapi entity B dapat diasosiasikan sejumlah entity A. Seperti ini. Many to many. Suatu entity A dapat diasosiasikan dengan sejumlah entity B. Seperti ini. Dan entity B dapat diasosiasikan dengan sejumlah entity di A. Seperti ini. Relasi dan rasio kardinalitas. Relasi adalah hubungan antar entitas. Seperti ini. Relasi dapat memiliki atribut di mana terjadi adanya transaksi yang menghasilkan suatu nilai tertentu. Jadi relasi juga bisa memiliki atribut. Misalnya ini. Penjelasan. Bentuk ER di atas antara mahasiswa mengambil mata kuliah, tentunya ada nilai yang dihasilkan kan? Di mana atribut nilai ditempatkan? Apakah di mahasiswa, atau di mata kuliah, atau di relasi mengambil? Seperti ini penjelasannya. Jika atribut nilai ditempatkan pada entitas mahasiswa, di mana nilai merupakan salah satu atribut dari entitas mahasiswa, maka semua mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa menghasilkan nilai yang sama. Jadi semua mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa memiliki nilai yang sama, tidak realitas. Yang jika nilai dimasukkan pada entitas mata kuliah, di mana nilai merupakan salah satu atribut dari entitas mata kuliah, maka semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu akan memiliki nilai yang sama, tidak realistis. Maka dari itu nilai kita tempatkan pada relasi mengambil. Atribut nilai harus ditempatkan pada relasi mengambil, yang berarti seorang mahasiswa tertentu yang mengambil mata kuliah tertentu akan mendapatkan nilai tertentu pula, seperti itu. Relasi dan rasio kardinalitas. Kita akan membahas tentang derajat relasi. Derajat relasi adalah jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relasi. Derajat relasi dapat berupa unary relationship, yaitu relasi berderajat 1, binary relationship, relasi berderajat 2, ternary relationship, relasi berderajat 3. Unary relationship adalah relasi di mana entitas yang terlibat hanya satu, relasi berderajat 1, sering disebut dengan relasi rekursif. Seperti ini. Karyawan menikah dengan satu karyawan. Seperti ini. Hanya entitas yang terlibat hanya satu saja. Seperti ini. Satu karyawan memimpin banyak karyawan. Banyak karyawan berteman dengan banyak karyawan. Relasi berderajat 2 atau binary relationship, relasi yang melibatkan dua entitas, misalnya pria menikah dengan wanita, relasinya adalah 1 to 1. Fakultas mengatur banyak jurusan, relasinya adalah 1 to many, satu fakultas mengatur banyak jurusan, melibatkan dua entitas. Yang ketiga adalah ruang kuliah, menempati mahasiswa, many to many, yang terlibat adalah dua entitas. Ini disebut dengan relasi berderajat 2. Relasi berderajat 3 atau biasa disebut dengan ternary relationship, relasi tunggal yang menghubungkan tiga entitas
berbeda ini, relasi menyediakan menghubungkan tiga entitas berbeda, yaitu komponen, gudang, dan supplier. Ini adalah relasi berderajat 3, menghasilkan menghubungkan tiga entitas berbeda seperti ini. Yang topik keempat, kita akan membahas tentang participation constraint dependence. Menunjukkan apakah keberadaan suatu entitas bergantung penuh atau tidak dengan entitas relasinya. Batasan constraint adalah jumlah minimum relasi di mana tiap entitas dapat ikut berpartisipasi. Ada dua jenis participation constraint, yaitu partisipasi total adalah bentuk partisipasi yang menunjukkan ketergantungan penuh suatu entitas, semua dan harus. Yang kedua adalah partisipasi parsial, adalah bentuk partisipasi yang menunjukkan ketergantungan tidak penuh suatu entitas, beberapa dan tidak harus semua. Ini adalah gambar dari rasio kardinalitas. 1:1, berarti satu pegawai memimpin satu departemen. Ini adalah parsial dan ini adalah total. Many to one, satu pegawai, banyak pegawai bekerja pada satu departemen. Ini adalah total. Many to many, banyak pegawai bekerja di banyak proyek. Partisipasinya adalah total. Seperti ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.